Bab 2. Istri untuk Tuan Muda. Calon mempelai pria kaya raya. Di depan sebuah gang, Arenia membajati pagar beton yang tak begitu tinggi. Ia duduk di atas dengan kedua kaki yang ditekuk, lalu menggigit sepotong apel yang sejak entah kapan ada di dalam tas. "Oi, Arenia!" Usi teman sejati Arenia muncul seperti jelangkung. Dia selalu saja datang tanpa diundang, dan pergi begitu saja tanpa aba-aba. Lucy bukan orang kaya seperti Arenia. Dia hanya orang biasa yang beruntung karena punya teman sebaik Arenia yang suka traktir makan. Ya ampun, kau tidak bisa kena marah kalau memanjat tembok lagi, turun. Meski begitu, ini pertama kali selama mereka berteman, Arenia tidak menanggapi kehadiran temannya. Dia terus menggigit apel dan wajah tidak baik-baik saja. Dengan kebodohan yang sama, Lucy akhirnya ikut memanjati tembok dan duduk di sebelahnya. "Hai, kau kenapa?" Arenia hanya menggeleng lalu kembali menggigit apel tanpa suara. "Renia, kau baik-baik saja kan?" Lagi-lagi Renia hanya diam saja dan mengangguk cepat. Air mata tiba-tiba jatuh, membuatnya harus berusaha keras untuk bersembunyi. Hai, kau menangis?" Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Arenia melempar sisa apel ke seberang jalan yang jauh di sana, lalu menangis dan berkata dengan iba, "Aku tidak baik-baik saja, aku sangat buruk, aku benar-benar sangat buruk." "Lucy." Dia menangis di depan Lucy. Lucy meraih kedua tangannya dan menggenggamnya lama. "Apa yang terjadi? Apa kau bertengkar dengan ibumu? Apa ayahmu memarahimu lagi?" Arenia menggeleng cepat. "Oh, ini pasti ulah kakakmu. Apa dia mencari masalah lagi?" Arenia mengangguk. "Ya ampun, masa karena itu saja kau harus menangis? Bukankah kau ini tangguh? Kau bahkan tidak menangis ketika dipukul, tapi menangis karena kakakmu. Aku seperti bermimpi sekarang." "Aku akan menikah," potong Arenia. Lucy yang mendengar awalnya terdiam, lalu tiba-tiba saja tertawa cekik-cekian. "Hahaha, menikah? Apanya? Kau saja tidak punya pacar, bagaimana mau menikah? Gara-gara gadis licik sok polos itu, aku harus menggantikan dia menikah. Apa itu lucu? Aku masih sangat muda sekarang." Lucy sempat meredakan tawanya karena dia sangat tahu apa yang sedang Arenia pikirkan. Tapi dia merangkul pundak sang sahabat lalu mengembalikan tawa dan berkata, "Harusnya yang sekarang menangis itu adalah pria yang akan jadi suamimu." "Hais, aku sedang sedih sekarang, tapi kau malah menghinaku." Lucy tersenyum genit, lalu merangkul lebih erat dan menambahkan, "Harusnya kau bersyukur bisa menikah. Bagaimana kalau beberapa tahun ke depan tidak ada yang mau pada perempuan norak dan bodoh sepertimu?" ledeknya. Lucy melemparkan rangkulannya lalu kembali bertanya, "Memangnya pada siapa? Apa dia karyawan ayahmu? Apa dia PNS atau guru honor? Yang penting dia punya kerjaan yang bagus dan menjamin hidupmu. Lagi pula, memangnya ini zaman apa sih? Kok harus dipaksa menikah? Ayahku punya masalah yang serius. Dia meminta Araya menikahi putra Tuan Fulton, tapi malah aku yang dijadikan tumbal." Lucy yang sedang membuka permen karet seperti acuh tak acuh pada perkataan ini, tapi tiba-tiba permen karet yang baru saja dia makan ia semburkan keluar. "Siapa katamu tadi? Sepertinya aku lupa congkel telinga hari ini." "Putra Tuan Fulton," jawab Arenia polos. Lucy yang mendengar terbelalak hingga matanya membesar seperti mangkuk. "Arenia, kau tahu kan seberapa populer dan kayanya Tuan Fulton? Dan dia punya putra-putra yang kaya dan tampan.
Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ya ampun, bagaimana bisa kau terpilih sebagai wanita beruntung yang akan jadi menantu di keluarga itu? Lucy seperti orang yang tidak lagi peduli pada keindahan dunia. Kalau aku jadi kau, aku akan menerbangkan balon-balon ke udara dan berteriak, semua orang punya mimpi untuk jadi istri mereka. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau terpilih? Aku rasa aku sudah gila sekarang. Lucy terus menunjukkan rasa tidak percaya yang luar biasa. Raut wajah Lucy sekarang sangat berbeda. Dia sepertinya sangat mendukung pernikahan ini. Dengan yang mana, dengan putra yang mana katanya kau akan menggantikan kakakmu? Arania menyipitkan matanya dan menatap temannya yang terlihat begitu antusias. Aku tidak tahu, aku tidak mau tahu, jawab Arania masih merasa begitu sakit. Hai Arenia, kau juga tidak akan bisa lari, kan? Kau harus tahu yang mana yang akan jadi suamimu. Ini sangat penting. Lucy menurunkan kakinya untuk berayun ke bawah. Dia menyingkirkan jarak di antara mereka dan duduk berdempetan. Biar kuberitahukan ini padamu. Tuan Fulton itu punya 4 orang putra. 1 di antara mereka sudah menikah, dan itu adalah putra pertama. Kau mungkin akan menikahi putra kedua atau putra keempat. Ya ampun, sepertinya kau telah menyelamatkan galaksi di kehidupan masa lalu. Kau sangat beruntung. Dari seluruh percakapan itu, Arania tidak perlu bertanya mengapa Lucy tidak menyebutkan putra ketiga. Ya, semua orang tahu alasan itu. Tuan Fulton punya 4 orang putra. Putra pertama disebut-sebut sebagai calon pewaris perusahaan. Sementara putra kedua dikenal oleh banyak orang dan sangat populer. Wajahnya dikagumi karena sangat tampan, dan dia jarang sekali pulang ke tanah air karena sedang melakukan perjalanan bisnis di luar negeri. Dia dikenal pintar dan murah senyum, juga baik hati dan ramah, kurang apa lagi, kurang istri saja. Putra keempat Wolverton masih belia sebenarnya, namun tidak ada satupun yang tahu soal fakta sebenarnya karena Tuan Fulton tidak begitu terbuka soal kehidupan pribadi dan tentang anak-anaknya. Semua orang akan selalu membicarakan betapa hebat dan sempurnanya putra-putra Tuan Fulton tersebut, tapi tidak pernah berani membicarakan putra ketiganya. Setiap ada pertemuan penting, Tuan Fulton dan Nyonya Almero hanya akan membawa 3 orang putra, tapi tidak pernah membawa putranya yang ketiga sudah sejak lama. Sosok misterius ini tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak ada yang mereka tahu soal putra ketiga Tuan Fulton Almero. Selain fakta bahwa dia dingin, kejam, berita lain mengatakan bahwa putra ketiga Tuan Almero memiliki keterbelakangan mental sejak lahir, sehingga dia harus dikurung di mansion yang mewah, menjalani perawatan mental, lalu tidak pernah dikenalkan pada khalayak karena akan sangat malu rasanya jika orang-orang tahu bahwa orang nomor 1 di negeri ini punya putra yang tidak waras. Berita lain mengatakan bahwa putra ketiga Tuan Almero punya keterbatasan fisik. Dia cacat dan tidak bisa bertindak normal seperti kebanyakan orang. Katanya dia memakai kursi roda dan buta. Sementara yang lain percaya kalau putra ketiga Tuan Almero buruk rupa. Wajahnya rusak. Hal ini didukung dengan adanya foto yang beredar di media sosial, menangkap seorang pemuda dengan wajah yang ditutupi topeng sedang duduk di mobil kebesaran keluarga Tuan Almero. Tidak sampai di situ, kabar tentang kekejaman putra ketiga Tuan Almero bahkan masuk berita lokal negara tetangga. Mereka percaya bahwa putra ketiga Tuan Almero adalah dalang dari banyak kecelakaan para pelayan yang bekerja di mansion. Bukan tanpa teori, tapi berkata sebuah fakta 10 tahun yang lalu tentang kecelakaan pada sebuah sekolah yang mencelakai seorang siswa. Para gurunya menemukan seorang siswa bersimbah darah tepat pada kaki putra ketiga Tuan Almero yang tidak pernah tersenyum sedikit pun seumur hidupnya. Sejak kejadian inilah, Tuan Almero mengurung putra ketiganya pada sebuah bangunan megah yang jauh dari pusat kota.
sangat jauh, hingga tidak ada seorang pun yang tahu soal putranya yang mengerikan. Yang pasti tidak mungkin dengan putra ketiganya yang jelek, cacat, dan bodoh. Dia tidak waras, dia tidak akan menikah. Jelas kau akan mendapatkan salah satu dari dua berlian. Tidak usah menangis lagi, Lucy mengatakan dengan wajah yang super serius. Merasakan tekanan batin yang tinggi membuat Arenia tidak mudah untuk tertawa. Meski sang sahabat berusaha keras untuk memujuknya tersenyum. Ini sulit, sangat sulit. Apa pilihan hidupnya hanya sebatas menyetujui apa dia punya kesempatan untuk lari? Bab 3. Istri untuk Tuan Muda. Cinta pandangan pertama. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Entah sejak kapan keputusan ini dipilih. Nyonya Rina yang sedang berdiri di tepi pintu menatap Arenia yang berwajah murung. Setelah memberikan gaun yang begitu cantik dan anggun. Arenia, malam ini kita harus bertemu dengan Tuan Besar. Pakailah gaunnya dan ibu akan merias wajahmu. Bukannya bergegas, Arenia meraih gaun itu, menatap lama sebelum membuangnya ke sudut kamar. Ibu pilih kasih, ketusnya tak terima. Mendengar jawaban putrinya, Nyonya Rina menutup pintu. Dia berjalan mendekati sang putri dan duduk di sebelahnya. Tangan yang dingin begitu halus mengelus rambut sang putri. Nyonya Rina memberikan senyuman terbaik yang ia punya untuk putri yang sangat ia cintai. Arenia tidak menanggapi. Ia mengusap air matanya dan melempar wajah menjauh dari sang ibu. Ibu tahu putri ibu dengan baik. Putri ibu adalah gadis manis yang baik hati dan beruntung. Suara Nyonya Rina sangat lembut dan mengendayu, persis seperti wajah dan tatapannya yang teduh. Ibu tidak pernah pilih kasih pada putri-putri ibu. Ibu menyayangimu sama seperti ibu menyayangi kakakmu. Tapi aku putri ibu, aku yang ibu lahirkan dari perut ibu. Kenapa ibu seperti lebih menyayangi perempuan licik itu? Dia itu tidak sakit. Dia tersenyum di belakang semua orang, lalu berpura-pura lemah di hadapan kita. Mau ibu kasih tahu tip rahasia untuk meredakan rasa sakit? Potong Nyonya Rina dengan suara yang lebih lembut. Tutuplah mata dan telinga dari apa yang tidak ingin kita lihat dan yang tidak ingin kita dengar. Tutuplah mata dan telinga dari apa yang tidak ingin kita lihat dan yang tidak ingin kita dengar. Itu akan membantumu merasa sedikit lebih tenang, sambungnya. Jawaban ibunya membuat Arenia yang tangguh harus menangis dalam pelukan. Ia memeluk ibunya dengan erat meski masih begitu kecewa pada keputusan sang ibu. Ibu tahu, nak. Ibu tahu semuanya. Ibu tahu bahkan apa yang terbaik untukmu. Nyonya Rina melepaskan pelukan, meletakkan kedua telapak tangan yang dingin pada pipi lembab Arenia lalu melanjutkannya. Putriku tidak akan pernah menyesalinya. Pria itu akan membuatmu bahagia. Entah itu sebuah bujukan atau kata-kata penenang. Arenia sebenarnya tidak begitu peduli. Dia tidak kenal pada putra-putra Tuan Almero. Dia masih merasakan kekecewaan yang dalam pada keputusan sepihak yang tidak melibatkannya dalam menentukan pilihan. Kau akan bahagia bersamanya. Dia laki-laki yang baik. Kalimat penenang seperti tombak yang runcing bagi Arenia. Dia terpaksa melakukan ini demi ayah yang kesulitan, demi ibu yang sangat dia cintai, dan demi kakak tiri yang licik dan congkak. Selama berada di perjalanan, di dalam mobil Arenia tidak mengatakan apapun juga. Dia meremas gaun yang sedang ia kenakan dengan tangan yang bergetar. Sepatu bertumit yang tidak pernah ia minati sekarang harus menghiasi kaki yang dingin. Supir pribadi keluarga mereka mengantar mereka menuju kediaman mewah Tuan Fulton Almero yang megah. Sebuah bangunan yang menjulang tinggi sangat mencengangkan
di ibu kota. Bahkan tidak ada seorang pun yang punya rumah semewah ini. Ini terlalu luar biasa. Nyonya Rina mengiring putrinya turun dari mobil setelah berhenti, mengarah pada pintu gerbang yang sangat tinggi terbuka lebar untuk mereka. Bersama Tuan Edi dan tanpa kehadiran Araya yang katanya sedang tidak enak badan. Pasanglah wajah yang enak dipandang. Jangan memberengut seperti itu. Kau hanya akan membuat merasa kesal, kata Tuan Edi saat melihat wajah putrinya yang cemberut. Ayo kita masuk. Beberapa orang pengawalnya dan pelayan berlarian untuk menyambut kedatangan calon menantu keluarga besar Tuan dan Nyonya Almero. Mari Nyonya, Tuan dan Noda muda. Semua orang membungkukkan tubuhnya untuk mereka. Benar-benar penyambutan yang luar biasa. Aku akan menyusul. Aku sangat gugup. Bisa tinggalkan aku sendirian dulu? Sebenarnya saat mengatakan ini, Arenia tidak benar-benar gugup. Dia hanya memutar otaknya untuk mencari jalan keluar agar terhindar dari perjodohan konyol yang dia benci. Kesempatan tidak datang dua kali. Dan Arenia tidak mau kehilangan momen berharga ini. Ibu dan ayahnya menyetujui. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memikirkan celah baginya lari. Para pengawal juga tidak mengikutinya dan dia berjalan menjauh setelah mendapatkan kepercayaan. Yang benar saja, aku bahkan tidak mengenal pemuda itu, tapi harus menikahinya demi tukang cari masalah itu, gerutu Arenia. Dia tidak peduli seberapa kayanya keluarga dia. Dia tidak peduli seberapa kayanya keluarga itu. Dia juga tidak peduli seberapa besarnya pengaruh mereka untuk keluarganya. Menurutnya, apa memang tidak ada pilihan lain? Meskipun ayahnya dan Tuan Fulton berteman sejak lama, dia tidak pernah berpikir bahwa perjodohan akan terjadi. Bukankah seharusnya perjodohan itu terjadi karena pertemanan? Bukannya malah jaminan untuk menolong sang ayah, kan? Pertemanan yang aneh. Arenia mengolah napasnya dengan baik. Saat rongga dada begitu sempit, dia menghentakkan kaki di halaman rumah itu dan terdiam. Tubuh Arenia yang mungkin menabrak bidang hangat yang seperti datang dari langit. Dia tidak tahu sudah jauh mana langkahnya pergi sehingga bertemu dengan sosok yang satu ini. Dalam hidup, Arenia tidak pernah tertarik pada siapapun. Dia tidak pernah melihat paras serupawan itu sebelumnya. Tapi ternyata keindahan tentang lelaki tampan itu memang nyata. Maaf, suara yang keluar dari bibir berisi memerah membuat Arenia semakin diam. Jantungnya bahkan berdebar tak menentu saat ia melihat siapa yang berdiri tepat di depannya. Matanya bahkan membola penuh. Wah, tampan sekali gumannya. Pak Nona baik-baik saja, tidak hanya parasnya, bahkan suaranya saja luar biasa. Ya, tidak apa-apa. Arenia mencoba mengumpulkan puing-puing kesadaran yang berhamburan, mengintip segala sisi yang gelap dan sunyi. Selain seorang pelayan berdiri di samping pemuda. Syukurlah. Aku permisi dulu, Nona. Entah ini mimpi dari mana. Arenia terkejut pada pemandangan menakjubkan ini. Pria berparas tampan dengan tubuh yang tinggi juga punya kepribadian yang baik dan terlihat begitu ramah. Ini di luar perkiraan. Pemuda itu begitu cepat, seperti terburu-buru, karena dia berlari bersama para pelayannya, juga seorang wanita muda yang sepertinya adalah abdi yang setia. Dalam hidup, Arenia tidak pernah percaya pada cinta pandangan pertama, tapi sepertinya ia harus mempercayainya kali ini. Dia menyukai pria itu bahkan hanya dengan melihatnya sekilas pada malam yang gelap. Desiran angin menghembus dengan cepat. Arenia membatu di tempat.
Mana Tuan dan Nyonya Almero akan datang sebentar lagi. Bisakah Anda masuk sekarang? Siapa pemuda tadi? Tanya Arenia tanpa mempedulikan pertanyaan sebelumnya. Para pelayan yang baru saja mendatanginya bingung, lalu setelah beberapa saat tersenyum dan menjawab, "Dia adalah Tuan Muda Dizon Almero, putra kedua Tuan Fulton, Nona." Mata Arenia membola penuh. Maniknya memantulkan cahaya purnama yang terang. Kemungkinan ini besar sekali. Hanya akan ada 2 putra Tuan Fulton yang bisa menjadi suaminya. Putra keempat masih muda, putra kedua adalah satu-satunya. Sepertinya kebanjiran berlian. Arenia berlari, melupakan rasa sulitnya dengan sepatu bertumit. Para pelayan yang sejak tadi kebingungan melepas pandangan dari Arenia, lalu saling melemparkan pandangan dan tersenyum. Bab 3 selesai. Sekarang bab 4, suami untuk Arenia.